satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari pribadi seseorang, terutama seorang pemimpin. Kepemimpinan ialah kegiatan penataan berupa kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dalam situasi tertentu agar bersedia untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kepemimpinan, ada beberapa pendekatan dan teori yang harus kita ketahui. Terdapat 4 teori kepemimpinan, di antaranya teori perilaku, teori kemungkinan, teori situasional, teori jalur tujuan, serta 4 pendekatan, yaitu pendekatan sifat, perilaku, kontingensi, dan terpadu. Mau tahu lebih lanjut? Berikut penjelasan mengenai teori dan pendekatan kepemimpinan. Teori yang pertama adalah teori perilaku. Teori perilaku ini pernah dikaji oleh Ohio State University dan University of Michigan yang menghasilkan 2 dimensi. Dimensi kajian oleh Ohio State University adalah struktur awal dan tenggang rasa. Struktur awal ini mengacu pada sampai mana seorang pemimpin menetapkan dan menyusun perannya serta peran karyawannya dalam mencapai suatu tujuan. Tenggang rasa mengacu pada sampai mana seorang pemimpin mempunyai hubungan dengan karyawannya di mana dilandasi oleh rasa saling percaya dan rasa hormat terhadap ide dan perasaan karyawannya. Dimensi oleh University of Michigan adalah berorientasi karyawan dan berorientasi produksi. Berorientasi karyawan menekankan pada hubungan antar personal mirip dengan tenggang rasa, sedangkan berorientasi produksi menekankan pada aspek teknis dan tugas dari pekerjaannya demi mencapai suatu tujuan. Teori yang kedua adalah teori kemungkinan. Teori ini dikemukakan oleh Fred Fiedler. Ia mengemukakan bahwa gaya pemimpin dibawa sejak lahir bersifat tetap dan tidak akan berubah. Selain itu, Fiedler juga mengenalkan kuesioner yang dikaitkan dengan 3 dimensi. Pertama, hubungan antara pemimpin dan karyawan. Kedua, struktur tugas, dan ketiga, kekuatan posisi. Hal inilah yang kemudian dilakukan untuk melihat kemungkinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, pemimpin yang berorientasi pada tugas akan bekerja dengan sangat baik dalam segala situasi. Sedangkan pemimpin yang berorientasi pada hubungan akan bekerja dengan sangat baik dalam kontrol moderat. Selanjutnya yaitu teori yang ketiga, yaitu teori situasional. Teori ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard, di mana teori ini lebih menekankan pada pengikut dibandingkan pemimpin untuk mencapai suatu kepemimpinan yang efektif. Hersey dan Blanchard juga berpendapat bahwa untuk mencapai suatu kepemimpinan efektif tersebut bergantung kepada tingkat kesiapan dan kedewasaan para pengikutnya. Nah, ada 4 pemimpin menurut Hersey dan Blanchard dalam teori situasional ini. Yang pertama, jika pengikutnya tidak mampu dan tidak ingin, maka pemimpin berhak untuk memberikan arahan. Yang kedua, jika pengikutnya tidak mampu namun ingin, maka pemimpin berhak memaparkan orientasi tugas dan kompensasi kekurangan kemampuan para pengikutnya. Yang ketiga, jika para pengikutnya mampu namun tidak ingin, maka pemimpin berhak memberikan gaya yang mendukung dan partisipatif. Yang keempat, jika pengikutnya mampu dan ingin, maka pemimpin tidak perlu terlalu banyak melakukan suatu kegiatan. Dan teori yang terakhir yaitu teori yang dikemukakan oleh Robert House. Teori ini berpendapat bahwa pemimpinnya memberikan dorongan kepada bawahannya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan oleh bawahannya atau organisasi dalam suatu kelompok tersebut. Nah, ada 4 cara kepemimpinan dalam teori ini. Yang pertama yaitu pemimpin yang membiarkan pengikutnya tahu apa yang diharapkan. Yang kedua, pemimpin yang mendukung dan menunjukkan perhatian akan kebutuhan yang diharapkan pengikutnya. Yang ketiga yaitu pemimpin yang partisipasi berkonsultasi kepada bawahannya untuk mencari saran untuk mencapai suatu keputusan itu. Yang keempat yaitu pemimpin berorientasi prestasi yang menetapkan tujuan yang menentukan. Selain keempat teori yang sudah disebutkan tadi, ada juga 4 pendekatan kepemimpinan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan sifat. Pada dasarnya, semua ahli memiliki pandangan bahwasannya seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang baik. Pandangan ini disebut dengan pendekatan sifat. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah sebagai berikut. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, takap, cerdik dan jujur, sehat jasmani dan rohani, tegas, berani dan disiplin, bijaksana dan manusiawi, berilmu, bersemangat tinggi, berjiwa matang dan berkemauan keras, motivasi kerja tinggi,
dan sebagainya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan perilaku. Pada dasarnya, pendekatan perilaku ini merupakan keberhasilan dan kegagalan dari seorang pemimpin dinilai dari gaya mereka dalam bertindak dan bersikap. Gaya mereka dalam bertindak dan bersikap ini akan nampak dari cara mereka dalam memberikan tugas, cara mereka berkomunikasi, dan cara mereka dalam mengambil keputusan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kontingensi. Tidak semua gaya kepemimpinan cocok untuk segala situasi dan kondisi. Gaya kepemimpinan yang paling optimal sangat beragam dan sangat bergantung pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, perilaku, kemampuan dan juga keahlian pemimpin. Yang kedua, kondisi suatu lingkungan. Dan yang ketiga, perilaku bawahan. Maka, berdasarkan kombinasi ketiga hal tersebut, dapat diterapkan beberapa gaya kepemimpinan. Di antaranya, gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya kepemimpinan telling. Pada gaya kepemimpinan ini berlaku dalam situasi orientasi tugas tinggi dan orientasi hubungan rendah serta pegawai yang sangat tidak dewasa. Sehingga pemimpin harus memberikan pengarahan dan petunjuk untuk mengerjakan berbagai tugas. Gaya kepemimpinan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan selling. Pada gaya kepemimpinan ini berlaku pada orientasi tugas yang tinggi dan orientasi hubungan yang tinggi pula. Sementara tingkat kedewasaan pegawai cukup dalam situasi tersebut, sehingga pemimpin memberikan pengarahan secara seimbang, dengan demikian memberikan dukungan dan meminta serta menghargai masukan dari berbagai pegawai. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, orientasi tugas rendah dan orientasi hubungan tinggi serta tingkat kedewasaan pegawai yang tinggi. Untuk itu, pemimpin lebih kolaboratif, ada kedekatan emosional dengan pegawai sehingga mengedepankan konsultasi, pembimbingan, dan dukungan serta sangat sedikit pengarahan tugas. Gaya yang keempat adalah gaya delegasi. Pada gaya kepemimpinan ini cocok untuk situasi yang orientasi tugasnya rendah dan orientasi hubungan yang rendah, di mana pegawai itu bersifat sangat dewasa. Nah, dalam situasi ini, seorang pemimpin memberikan tanggung jawab penuh kepada pegawai untuk menyelesaikan tugas, serta pemimpin hanya cukup mengetahui laporan dan memberikan dukungan tanpa memberikan pengarahan yang lebih kepada pegawai. Pendekatan terakhir yakni pendekatan terpadu. Sesuai dan lengkap memadukan berbagai teori dalam metode kepemimpinan situasional dengan maksud untuk menunjukkan bahwa ada kesamaan di antara perbedaan dari berbagai teori tersebut. Teori-teori yang dipadukan yakni perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Perpaduan teori motivasi dua faktor, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Perpaduan antara 4 sistem manajemen, teori tingkat kematangan bawahan dengan kematangan situasional. Perpaduan antara pola perilaku A dan B, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Sekian dari kelompok 4. Jika ada yang ingin ditanyakan, drop di kolom komentar ya.